Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GATech seputar teknologi informasi dan pembelajaran. Pada video kali ini GATech akan coba berbagi tutorial seputar Erapor SMK. Adapun versi Erapor yang GATech gunakan sekarang yaitu versi 7.0.3. Di grup GATech melihat ada beberapa teman-teman yang mempertanyakan buat sekolah yang masih menggunakan kurikulum 13, apakah masih bisa menggunakan Erapor SMK? Sebenarnya di versi 6 ini ada juga yang menggunakan yang versi K13, kemudian ada juga yang menggunakan kurikulum Merdeka. Pada intinya di versi 7 ini sepertinya untuk K13 sudah bisa digunakan di Erapor SMK versi 7 ini. Ini sebenarnya tergantung kurikulum yang teman-teman gunakan. Jadi seandainya teman-teman menggunakan kurikulum K13, nanti di bagian rombongan belajar di sini ada reguler. Di sini akan tampil nanti kurikulum yang digunakan. Jadi di sini ada SMK Merdeka Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Jadi ini merupakan kurikulumnya kurikulum Merdeka. Sedangkan untuk kelas 11 dan kelas 12 ini masih menggunakan kurikulum SMK 2013 revisi Teknik Komputer dan Jaringan. Jadi sebenarnya nanti di saat teman-teman mau menggunakan Erapor SMK ini, silakan teman-teman sesuaikan dengan kurikulum yang teman-teman gunakan. Pada intinya untuk K13 dan untuk kurikulum Merdeka ini bisa digunakan Erapor SMK. Jadi bukan hanya Erapor SMK ini diperuntukkan untuk yang menggunakan kurikulum Merdeka. Karena Erapor ini referensinya adalah dari Dapodik, jadi teman-teman tidak bisa mengotak-atik seperti kurikulum yang digunakan, kemudian nama guru, ini sebenarnya semuanya bersumber dari Dapodik. Jadi silakan teman-teman sesuaikan, kemudian nanti di saat teman-teman melakukan mapping, teman-teman sesuaikan dengan kurikulum yang teman-teman gunakan. Di sini GATech akan coba menampilkan, di sini ada struktur kurikulum. Nih ada struktur kurikulum Merdeka. Kemudian di sini ada juga struktur kurikulum SMK 2013 revisi. Pada kurikulum ini kita melihat ada kelompok mata pelajaran. Jadi di sini ada pelajaran. Jadi kita lakukan mapping sesuai dengan struktur kurikulum yang digunakan oleh kurikulum Merdeka. Jadi di sini teman-teman di sekolah ini kita menggunakan kurikulum Merdeka untuk kelas 10. Sedangkan untuk kelas 11 dan 12 ini menggunakan kurikulum 2013 revisi. Jadi nanti ini yang akan kita nanti mapping ke Erapor. Jadi kita nanti cari teknik komputer. Jadi kita cari struktur kurikulum teknik komputer dan jaringan. Jadi inilah nanti yang akan kita coba tambahkan mappingnya ke Erapor kalau kita menggunakan kurikulum 2013. Dan apabila teman-teman menggunakan kurikulum Merdeka, jadi ini adalah mata pelajarannya. Jadi mappingnya kita sesuaikan dengan kurikulum yang digunakan. Jadi itu intinya teman-teman, pertanyaan yang teman-teman tanyakan. Apakah seandainya saya menggunakan kurikulum 13, masihkah bisa menggunakan Erapor SMK versi 7? Jawabannya bisa.
Di sini kita akan lakukan mapping. Di video-video sebelumnya di versi 5, versi 6, Gatek juga sudah melakukan atau menjelaskan bagaimana cara mapping. Kita coba tambahkan mappingnya di sini, pembelajaran. Dan ada lagi yang bertanya di grup, oh bagaimana seandainya mapping ini nggak tersimpan. Jadi silakan teman-teman ulangi berulang sampai semua data yang ada di rombong belajar ini tersimpan. Mana tahu saat teman-teman simpan satu kali belum berhasil, silakan diulangi sampai data yang di sini di bagian rombong belajar ini tersimpan. Jadi struktur kurikulumnya ini kita perkecil menggunakan kontrol kurang biar memudahkan kita. Ini kontrol kurang, kontrol kombinasi tanda kurang. Kemudian baru kita coba tampilkan semuanya. Ini baru nanti kita coba pilih. Ini gurunya Surya. Kemudian kelompoknya ini berarti pendidikan agama dan budi pekerti. Pendidikan agama dan budi pekerti berarti kelompok mata pelajaran umum. Jadi kita pilih di sini kelompok mata pelajaran berarti A. Jadi di sini ada A. Kemudian ini kita buat nomornya, nomor di sini urutannya berarti paling atas. Jadi kita buat 1. Kemudian ada pendidikan Pancasila. Ini kita lihat pendidikan Pancasila. Di sini pendidikan Pancasila. Ini ada setelah pendidikan agama ada pendidikan Pancasila. Berarti pendidikan Pancasila nama gurunya. Kemudian pendidikan Pancasila. Kelompoknya masih kelompok A. Berarti urutannya yang kedua. Kemudian di struktur kurikulum ada bahasa Indonesia. Jadi kita cari bahasa Indonesia. Berarti di sini, berarti ini masih kelompok A, berarti ini 3. Lalu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kita cari. Oh ini, berarti kita pindah ke sini dulu. Berarti Arif. Di sini kita pilih, kita lihat masih di kelompok A. Di kelompok A, berarti di sini urutannya adalah urutan ke-4. Lanjut, jadi pedoman kita adalah struktur kurikulum ini, teman-teman. Kemudian ada sejarah. Kita cari sejarah di sini berarti sejarah nama gurunya. Kemudian di sini kelompoknya, lalu urutannya. Berarti di sini ada 5. Setelah sejarah berarti ada seni budaya. Kemudian di sini ada seni budaya. Seni di sini adanya seni rupa. Oh, berarti kita pilih 1 seni rupa. Di sini berarti kelompoknya kita pastikan masih di kelompok A. Berarti di sini nama gurunya Rahmayani. Kemudian kelompoknya masih kelompok A. Kemudian urutannya adalah urutan ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya ini ada muatan lokal. Kita coba lihat ada muatan lokalnya. Di sini tidak tampil. Berarti kita lanjut aja. Lanjut ke matematika. Di sini ada matematika. Matematika ini mana matematika? Matematika umum berarti Siti. Lalu di sini adalah kelompoknya B. Ini kita mulai dari 1-1 aja, teman-teman. Jangan kita lanjutkan ini untuk memudahkan kita. Berarti ini adalah kelompoknya kelompok B. Kemudian bahasa Inggris. Bahasa Inggris di sini kita Irma. Kemudian ini kelompoknya kelompok B, berarti 1, 2. Setelah bahasa Inggris, informatika. Berarti informatika sini B, berarti ini 1, 3 atau 13. Informatika proyek IPAS. Jadi kita cari proyek IPAS ini
LNT. Di sini ada kelompoknya, kelompok B 1-4. Kemudian dasar program keahlian. Di sini dasar matematika, dasar program keahlian. Sini berarti tadi 14, 11, 12, 14, berarti 15. Berarti kelompoknya kelompok B adalah 15. Sekarang apabila sudah kita tambahkan guru pengajar, kelompok dan nomor urutnya, kemudian baru teman-teman simpan. Jadi disimpan. Kita tunggu proses menyimpannya. Di sini ada notif berhasil, pembelajaran berhasil disimpan. Setelah kita berhasil menyimpan ini, kita coba tutup. Kita coba perbesar kembali 100% menggunakan kontrol tambah. Kemudian kita lihat di bagian pembelajaran kembali. Di sini kita sudah melihat yang kita mapping tadi. Ini kelompok A, kelompok A. Jadi silakan teman-teman saat melakukan mapping ini tidak tersimpan, silakan ditambahkan kembali sampai berhasil data di bagian rombong belajar ini tersimpan. Jadi untuk mapping kurikulum Merdeka sudah kita lakukan. Selanjutnya kita akan coba mapping untuk kurikulum 2013. Di sini kita masih menggunakan kurikulum 2013. Di sini kita perkecil menggunakan kontrol kurang. Kemudian kita cari atau kita ambil referensi kita kurikulum 2013 yang direvisi. Di bagian deskripsi ini Getek sediakan link struktur kurikulumnya, baik struktur kurikulum Merdeka maupun struktur kurikulum 2013 yang direvisi. Jadi di sini kita melihat ada struktur kurikulumnya, ada muatan nasional, muatan kewilayahan, muatan kejuruan, dasar keahlian, kemudian kompetensi keahlian. Kita lihat di sini ada pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita lihat di bagian ini berarti muatan nasional. Kita ambil guru pengajarnya. Kemudian di sini ada muatan nasional. Berarti nomor urutnya 1. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita di sini nama gurunya Meli. Di sini muatan nasional berarti 2. Lalu bahasa Indonesia, kita cari bahasa Indonesia. Di sini berarti masih A, berarti 3. Lalu matematika, di sini ada matematika. Matematika ini matematika, kemudian masih muatan nasional, kemudian 4. Karena sejarah Indonesia hanya di kelas 10, di kelas 11 dan 12 tidak ada. Berarti lanjut kita ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris berarti ini masih A, berarti ini 5. Kemudian untuk muatan kewilayahan, di sini ada seni budaya. Kita cari seni budaya. Di sini seni budaya. Kita lihat seni budaya. Oh, tidak ada juga untuk kelas 11. Adanya pendidikan jasmani dan olahraga. Berarti pendidikan jasmani dan olahraga. Di sini Arif Hidayatullah. Oke. Ini muatan kewilayahan. Berarti kita buat satu-satu. Oke. Satu-satu.
Lanjut kita masuk ke dasar bidang keahlian. Untuk kelas 11 tidak ada, yang adanya hanya dasar program keahlian juga tidak ada. Lanjut ke kompetensi keahlian, berarti C3. Oke, kita masuk ke C3, berarti teknologi jaringan berbasis WAN. Oke. Teknologi jaringan berbasis WAN, berarti di sini ada C3. Karena di sini ada 1 2 tadi, kita lanjut ke 21. Teknologi jaringan berbasis WAN. Kemudian administrasi infrastruktur jaringan. Administrasi infrastruktur jaringan. Kemudian di sini kelompoknya masih C. Lalu di sini 22. Kemudian ada administrasi sistem jaringan. Administrasi sistem jaringan. Lalu di sini masih C3. Di sini 2223. Kemudian teknologi layanan jaringan. Teknologi layanan jaringan. Di sini ada daerah ini ini C3. Kemudian 2324. Kemudian produk kreatif dan kewirausahaan. Di produk kreatif dan kewirausahaan. Ini kemudian di sini dia C3. Di 2425. Kemudian apabila sudah kita tambahkan guru pengajar, kelompoknya nomor urut sama dengan yang di kurikulum Merdeka tadi, kemudian kita simpan. Ini pembelajaran berhasil disimpan. Kemudian kita tutup. Kita lihat kembali. Harusnya di sini sudah dibuat nomor urutnya. Nanti untuk di bagian rapor akan persis urutannya dengan struktur kurikulum yang kita gunakan. Mudah-mudahan dengan video ini teman-teman yang mempertanyakan apakah rapor SMK bisa digunakan untuk kurikulum 2013, ya, teman-teman sudah mendapatkan jawabannya. Dan jangan lupa bantu support channel Diatek dengan cara berikan like, berikan subscribe, dan apabila teman-teman ingin beri segelas kopi di traktir, silakan di bagian akhir video ini Diatek sediakan linknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.